Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan hidayahnya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Ahmad Ismail, yang telah memberikan saya izin untuk mempresentasikan hasil kerja tugas PPT saya. Jadi perkenalkan, nama saya Nurhalisa dengan NIM D101 211015 akan mempresentasikan PPT dengan judul Potensi Ekonomi Pembangunan Kemaritiman di Indonesia. Jadi yang pertama-tama, apa sih itu ekonomi maritim? Jadi ekonomi maritim sendiri adalah kebijakan untuk memeratakan pembangunan di negara kepulauan seperti di Indonesia kita. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, galangan kapal, perawatan kapal, pembangunan pelabuhan, serta semua industri dan jasa yang terkait. Umumnya yang menerapkan ekonomi maritim adalah negara kepulauan yang banyak dikelilingi oleh lautan, termasuk Indonesia. Sektor yang ada dalam lingkup ekonomi kemaritiman adalah sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari. Berbagai kebijakan ekonomi maritim yang dibangun oleh pemerintah Indonesia sendiri adalah salah satu wujud dari upaya pemerataan pembangunan nasional demi terwujudnya cita-cita nasional kita. Selanjutnya, garis besar atau poin-poin yang ingin saya sampaikan itu tentang potensi kemaritiman itu sebenarnya ada dua, yaitu bagaimana jenis sumber daya alam dan kemudian sektor-sektor kegiatannya berdasarkan dengan jenis sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Tentu ini adalah potensi yang menopang satu sama lain yang kemudian mengakibatkan dan memunculkan sektor-sektor ekonomi atau sektor-sektor kegiatan yang bisa membangkitkan ekonomi kemaritiman dan bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai potensi masyarakat maritim. Next slide. Selanjutnya, bagaimana tentang konsep kemaritiman di Indonesia? Jadi seperti yang kita ketahui, luas lautan dibandingkan dengan luas daratan di dunia mencapai kurang lebih 70 berbanding 30. Sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara di dunia yang memiliki kepentingan tersendiri di laut untuk memajukan kemaritimannya. Jadi, seiring perkembangan lingkungan strategis, perang laut menjadi signifikan serta dominan dalam mengantar kemajuan suatu negara. Indonesia sendiri secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan 2/3 luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia. Kurang lebih itu adalah 81.000 km, yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum merasakan perang signifikan dari potensi maritim yang dimiliki yang ditandai dengan belum dikelolanya potensi maritim Indonesia secara maksimal. Dengan beragamnya potensi masyarakat maritim Indonesia, antara lain industri bioteknologi kelautan, perairan dalam atau deep ocean water, wisata bahari, energi kelautan maritim, mineral laut, pelayaran, pertahanan, serta industri maritim. Sebenarnya dapat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam sendiri merupakan usaha manusia dalam mengubah ekosistem untuk memperoleh manfaat maksimal dengan mengupayakan kesinambungan produksi dan menjamin kelestarian sumber daya tersebut. Menurut Aviati, pengelolaan sumber daya pesisir dan laut pada hakikatnya adalah suatu proses pengontrolan tindakan manusia atau masyarakat di sekitar kawasan pesisir agar pemanfaatan sumber daya alam dapat dilaksanakan secara bijaksana dengan mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan. Selanjutnya, next slide.
Yang pertama itu potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alamnya. Itu terbagi 4. Yang pertama, sumber daya dapat pulih. Sumber daya dapat pulih atau terbarukan atau renewable resource yang terdiri atas flora dan fauna. Sumber daya hayati secara harfiah dapat diartikan sebagai sumber daya yang mempunyai kehidupan dan dapat mengalami kematian. Jenis-jenis sumber daya hayati diantaranya adalah pohon, ikan, rumput laut, plankton, zooplankton, fitoplankton, harimau, semut, cacing, rumput laut, terumbu karang, lamun, dan sebagainya. Di mana itu sumber daya yang dapat pulih dalam jenis hewan-hewan laut seperti misalnya ikan pelagis besar atau kecil, ikan demersal, udang, dan krustasial lainnya, ikan hias dan ikan karang, terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, dan pulau-pulau kecil. Yang kedua itu sumber daya yang tidak pulih. Sumber daya tidak pulih itu merupakan sumber daya yang tidak terbarukan atau yang memiliki waktu regenerasi sangat lama atau bahkan tidak dapat beregenerasi sama sekali. Oleh karena itu, ketika habis dipakai, sumber daya alam ini tidak dapat digunakan lagi dalam waktu yang lama. Contohnya itu bahan tambang dan mineral seperti bahan bangunan, pasir besi dan pasir kuarsa, batu apung, siderit, mineral radioaktif, garam, titanium, lempung kualim, kromit atau kromium, dan emas. Dan bahan minyak dan gas bumi. Bahan minyak dan gas bumi ini perlu terus dijaga identitasnya. Pada kondisi kekinian ini di Indonesia pada umumnya gas bumi kita masih sangat melimpah ketersediaannya dibandingkan dengan minyak. Sehingga negara pada periode pertama, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala pada waktu itu berhasil mengkonversi minyak kita ke gas khususnya dalam konsumsi rumah tangga. Upaya ini berhasil dilakukan selama 3 tahun pemerintahan dengan mengkonversi minyak tanah ke gas karena minyak sudah semakin mahal. Yang ketiga itu energi kelautan. Energi kelautan sendiri merupakan energi yang dihasilkan dari samudra dan laut, dan tentu saja merupakan sumber energi hijau terbarukan karena metode dan teknologi yang digunakan itu untuk menangkap tenaga gelombang dan pasang surut serta tidak menghasilkan emisi CO2. Jadi, misalnya itu gelombang atau OTC atau Ocean Thermal Energy Conversion, pasang surut dan angin laut. Energi-energi ini bisa dikonversi menjadi energi listrik seperti misalnya di beberapa lokasi di Sulawesi Selatan, seperti di Jeneponto dan di Kabupaten Sidrap itu sudah dimanfaatkan angin dan dikonversi menjadi energi listrik, di mana kemudian angin yang kecepatannya konstan itu memutar turbin, kemudian turbin tersebutlah yang menghasilkan listrik. Sedangkan di wilayah pedalaman dan pesisir, kepulauan banyak memanfaatkan pasang surut dan gelombang laut sebagai potensi konversi yang dikonversi menjadi energi listrik. Yang keempat atau yang terakhir itu jasa-jasa lingkungan. Jasa-jasa lingkungan berarti memanfaatkan potensi lingkungan tanpa harus dengan cara yang merusak lingkungan itu sendiri dan tidak mengurangi fungsi utamanya. Media transportasi dan komunikasi, misalnya keindahan alam, wisata bahari, pengaturan iklim, dan penyerapan limbah. Jasa-jasa lingkungan ini, khususnya wisata bahari dan keindahan alam, tentu juga kita punya penyerapan limbah yang baik di wilayah pesisir yang tidak berpenduduk. Karena di wilayah pesisir terdapat hutan mangrove, kemudian beberapa biota laut, di situ juga bisa menjadi tempat penyerapan limbah, seperti limbah pabrik dan limbah rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatannya. Itu terbagi atas 7 sektor-sektor kegiatan. Nah, karena sumber daya alam Indonesia kita ini melimpah sehingga adanya sektor kegiatan sebagai implikasi dari sumber daya alamnya. Contohnya yang pertama itu perikanan tangkap. Perikanan tangkap itu contohnya nelayan yang menangkap ikan. Potensi pendapatannya itu bisa 6,4 juta ton per tahun. Bayangkan saja sangatlah banyak. Yang kedua, perikanan budidaya atau marikultur. Potensi
pendapatannya itu terbagi dua. Yang pertama itu dalam aspek budidaya laut itu bisa hingga 20 juta sampai 40 juta ton per tahun. Sedangkan kalau budidaya pantai atau tombak itu 1 juta per tahun. Yang ketiga, industri pengelolaan produk perikanan. Potensi pendapatannya itu bisa 14 miliar ton per tahun karena memanfaatkan sumber dari produk perikanan seperti teripang, terumbu karang sebagai kosmetik, obat-obatan, farmasi, makanan, minuman, dan lain-lain. Yang keempat itu pariwisata bahari. Karena Indonesia ini memiliki panjang pantai kurang lebih 81.000 km, sehingga pariwisata bahari banyak tersedia di pantai-pantai di Indonesia. Pendapatannya itu bisa mencapai 2,5 miliar US dollar per tahun. Selain di laut, Indonesia juga punya potensi di pertambangan dan energi, yaitu pertambangan dan energi. Misalnya Freeport dan di Papua emas, di Sulsel ada Vale, yaitu memproduksi olahan dari sumber daya alam sebagai bahan baku untuk baterai mobil listrik. Yang kelima itu perhubungan laut. Karena devisa asing yang melewati zona eksekutif antara benua di Indonesia merupakan satu-satunya lorong atau jalan untuk pertambangan dan energi yang menghubungkan perjalanan transportasi mereka. Potensi pendapatannya itu lumayan besar, sangatlah besar, yaitu 10 miliar per tahun dan bisa memberikan multiplier efek ekonomi lainnya seperti di pelabuhan dan industri kapal. Yang keenam itu industri maritim, seperti industri pariwisata, industri perikanan, dan industri perkapalan. Ini merupakan industri yang penting dikelola oleh Indonesia, di mana pelabuhan-pelabuhan telah banyak menyerap tenaga kerja dan ekosistem lainnya yang berhubungan dengan industri, seperti pandai besi dan engineering. Yang keenam itu potensi pulau-pulau kecil untuk pertahanan, industri, perikanan, pariwisata, dan lain-lain. Misalnya itu potensi pulau kecil itu di Pulau Natuna. Terdapat tempat pangkalan militer baru di Indonesia. Dulu itu di air traffic controlnya Natuna itu dikontrol oleh Singapura. Tapi sekarang sudah dikontrol oleh Indonesia di Kuala Namu. Selanjutnya itu ada di Selat Maluku. Selat Sunda juga banyak potensinya karena berbatasan dengan Samudra Hindia. Juga dijadikan pangkalan militer. Yang terakhir itu benda berharga di bawah laut. Misalnya itu di lokasi kapal tenggelam periode tahun 1400 hingga 1900 sekitar 3200 titik yang sekarang menjadi rumah-rumah makhluk laut di sana, di laut. Misalnya rumah para terumbu karang, padang lamun, dan lain-lain. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa, jadi tentu banyak melakukan kesalahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.